Produsen handphone, merek handphone salah satu yang paling terkenal dan ternama di dunia, dan di Indonesia juga banyak yang pakai handphone ya, bangkrut, resmi bangkrut, namanya Oppo. Yuk segera kita bahas, so let's check this out. Halo, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang bisnis handphone nih. Jadi salah satu produsen handphone ternama di dunia, kamu pasti udah tahu yang namanya Oppo, itu terkenal banget ya. Nah, mereka itu kemarin baru saja resmi menyatakan tutup and bangkrut. Tapi kamu jangan khawatir, ini bukan handphonenya nih. Tapi ini salah satu anak usahanya. Jadi mereka punya bisnis chipset yang namanya Zeekr. Ini mereka bikin di tahun 2019. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, banyak perusahaan handphone di dunia itu yang sebetulnya nggak bikin chipset mereka sendiri. Mereka pakai apa? Mereka ada beli dari perusahaan lain. Biasanya pakai Qualcomm, MediaTek, atau Snapdragon. Mungkin teman-teman tahu lah kalau yang suka gadget ya. Nah, Oppo itu tahun 2019 pengen bikin sendiri. Jadi dia bikin perusahaan baru yang namanya Zeekr untuk bikin chipset untuk dipakai oleh handphone-handphone Oppo. Nah, chipset mereka itu ada dua. Mereka udah launching nih, yang paling ternama. Yang pertama namanya Mari Silicon X. Ini adalah chipset untuk memproses foto dan video. Jadi visual, gambar terlihat lebih bagus, lebih oke. Ini namanya NPU ya, jadi Neural Processing Unit. Dan salah satu yang paling canggih pada saat itu di dunia dan menjadi bahan pembicaraan. Mereka launching itu di akhir tahun 2021. Nah, masuk lagi ke akhir tahun 2022, mereka bikin lagi chipset yang kedua yang namanya Mari Silicon Y. Jadi Mari Silicon Y ini dibuat untuk memproses audio. Jadi lengkap sudah lah sebetulnya proses Oppo ini dalam dunia chipset, karena mereka kira bisa memproduksi chipset untuk memproduksi gambar, video, visual, namanya Mari Silicon X, and then mereka lengkapi itu dengan memproduksi Mari Silicon Y untuk memproses audio dengan lebih high-tech, hi-fi. Now, kedengarannya bagus ya. Tetapi kemudian teman-teman tahu nggak? Mereka kemarin baru aja mengumumkan pernyataan resmi bahwa Oppo akan memecat 2.000 karyawan mereka. Kalau di total sebetulnya hampir 3.000 nih. Now, ini karyawan orang-orang pintar semua nih. Engineer, insinyur, gelarnya apa? Master, PhD, profesor. Semua mereka hire nih, doktor-doktor itu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya boncos juga guys. Akhirnya ini menjadi PHK terbesar sepanjang masa di dunia chipset, teknologi chipset yang ada di dunia. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa Oppo sampai harus pecatin orang-orang itu, sampai harus tutup Zeekr, perusahaan baru mereka di dunia chipset ini? Ada 4 alasan nih guys. Nah, alasan pertama itu karena ketidakpastian ekonomi global. Nah, teman-teman udah lihat lah, kenapa? Kemarin itu ada perang Rusia, terus ada lagi perang dagang, terus ada lagi inflasi tinggi, suku bunga naik terus tinggi, orang tingkat hutang itu makin tinggi dan makin mahal. Akibatnya apa? Orang mengurangi pengeluaran mereka. Nah, belum lagi isu-isu terkait dengan perang China dan Taiwan. Nah, ini semua yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian di ekonomi global di dunia. Dan kalau menurut CEO-nya Oppo, salah satu alasan utama adalah karena itu, ekonomi global yang tidak pasti. Nah, yang kedua, pasar ponsel, pasar handphone di Cina itu sedang lesu nih. Kenapa ya? Karena kemarin mereka itu bikin pengetatan yang luar biasa. PSBB di China itu sangat ekstrim. Mereka punya target zero COVID. Akibatnya apa? Banyak ekonomi lokal mati di mana-mana. Akibatnya apa? Orang ya nggak bisa lagi belanja-belanja senak jidat. Orang udah mulai mikir-mikir nih buat pengeluaran mereka. Dan yang di luar dugaan adalah ketika kemudian restriction terkait COVID itu diangkat, PSBB dicabut, ternyata minat orang di China untuk ganti handphone setiap tahun itu semakin berkurang. Mereka semakin sadar ekonomi akan semakin sulit nih ke depan. So, mereka udah mulai berhemat, guys. Now, ini kita ngomong pasar di China. Nah, di pasar handphone dunia, itu juga sama guys, sedang lesu. Kita punya laporan ya, sampai Q1. Jadi laporan penjualan handphone di Januari, Februari, Maret 2023. Ini udah bergeser nih guys. Dan semuanya turun kecuali Apple. Jadi berdasarkan informasi dari Canalys, sekarang peringkat 5 besar dunia, yang pertama itu Samsung, yang kedua itu Apple, yang ketiga itu Xiaomi, yang keempat itu Oppo. Nah, ini hebat nih Oppo. Yang kelima, Vivo. Masih satu grup sebenarnya sama Oppo. Nah, teman-teman kalau kita lihat data, Samsung itu market share-nya 22% di dunia. Tetapi itu turun guys secara penjualan total. Karena apa? Karena dibandingkan dengan tahun lalu mereka bisa jual lebih banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya market share mereka bagus 22%, tetapi penjualannya minus 18%. Nah, dari semua ini, semua minus guys. Xiaomi minus 22%, peringkat 3. Oppo minus 8%, peringkat 4. Dan Vivo minus 17%, peringkat 5. Satu-satu yang naik cuman
Apple. Penjualannya naik 3%. Market share-nya peringkat 2 dunia. Jadi ini data real bahwa memang penjualan handphone secara global di dunia itu terus menurun. Bahkan Oppo juga kena dampaknya, mereka minus sampai 8% lebih. Nah di Indonesia gimana? Indonesia juga penjualan handphone di Indonesia itu terus turun. Jadi Q1 2023, penjualan handphone di Indonesia itu udah drop 7% lebih kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah ini jadi gambaran nih buat teman-teman tentang bagaimana industri handphone kedepannya bakal sangat menantang. Akibatnya jangan heran ya kalau misalkan Apple sendiri udah mulai diskon produknya, kabarnya akan men-launching produk terbarunya pun dengan harga yang relatif tidak jauh dengan produk dia yang lama, iPhone 14 itu. Jadi memang kondisi ekonomi dunia nih sedang mengkhawatirkan nih guys, khususnya di industri smartphone, handphone kamu itu. Nah, alasan ketiga, kenapa Oppo terpaksa harus pecat ribuan karyawan dia? Itu berhubungan dengan perang dagang, guys. Jadi teman-teman kalau lihat di era Trump itu Donald Trump waktu jadi Presiden Amerika Serikat, dia bikin banyak banget peraturan yang mencegah dan mengurangi intensitas transaksi dagang dengan China. Bahkan dia sampai kasih pajak gila-gilaan. Kalau lu impor barang ya bukan cuma dari China sih, dari negara-negara Amerika Latin juga, termasuk Meksiko juga kena. Jadi teman-teman, ini yang namanya perang dagang ya. Dan yang sampai ke tingkat paling ekstrim, beberapa perusahaan itu masuk ke dalam daftar blacklist. Punya buatannya Amerika Serikat, contohnya Pak Huawei. Akibatnya Pak Huawei udah nggak bisa lagi tuh jualan produk-produk mereka di Amerika Serikat. Huawei ini juga termasuk salah satu yang kena apes nih guys. Dia juga punya perusahaan chipset, dan ya memang keakibat dampak dari Amerika Serikat punya hubungan yang kurang baik dengan China, ya akibatnya perusahaan chipsetnya juga sulit untuk berkembang. Nah, Oppo ini mengalami kesulitan. Kenapa? Karena industri chipset itu sangat membutuhkan teknologi tinggi. Mereka butuh mesin yang canggih untuk cetak itu. Mereka butuh pesanan juga dari mitra-mitranya di seluruh dunia. Jadi pemain chipset itu nggak bisa main sendirian, karena teknologi silikon itu demikian kompleks. Kita butuh graphical processor dari sini. Kita butuh CPU dari sini, Central Processing Unit dari sini. Kita butuh audio processor dari sini. Jadi semua itu kombinasi jadi satu. And itu yang bikin bisnis chipset ini bukan bisnis yang gampang dan bisa dimasuki semua orang. Begitu teknologi kamu dilarang untuk diekspor oleh Amerika Serikat, sudah tentu perusahaan-perusahaan di China akan kebingungan. Gue mau impor teknologi ini dari mana? Gue mau pakai teknologi litografi ini dari mana? Teknologi lasernya seperti apa? Mereka nggak bisa bikin sendiri, guys. Jadi nggak bisa main sendiri lah intinya kalau mau masuk ke dunia chipset ini. Akibatnya apa? Ketika mereka dilarang untuk impor teknologi, ketika mereka dilarang untuk ekspor juga teknologi sama Amerika Serikat, teknologi yang berkembang ya siap-siap aja untuk mati. Jadi ini alasan yang membuat Oppo terpaksa harus collapse. Nah, alasan yang keempat. Alasan keempat ini ada hubungan dengan Warren Buffett, guys. Jadi memang Oppo ini membuat kita ngeh nih dengan perjalanannya si Warren Buffett. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Warren Buffett itu salah satu investor terbesar di TSMC. TSMC itu salah satu produsen chip terbesar dan paling canggih di dunia, punya Taiwan, namanya Taiwan Semiconductor Manufacturing. Dan Warren Buffett itu investasi di sana itu bahkan nggak nyampe 6 bulan langsung dia jual ya. Dia beli saham TSMC itu di akhir tahun 2022 senilai $4 billion, and then kemudian dia jual di awal tahun 2023. Dia jual udah hampir lebih dari 90%, dia mau jual semuanya sebetulnya. So, alasan keempat apa? Bisnis chipset itu bisnis high-tech. Bisnis high-tech ini membutuhkan high investment of capital. Jadi betul-betul teknologi yang harus kita investasi terus, beli mesin baru terus yang paling canggih supaya teknologi kita paling cepat, paling keren. Nah, buat teman-teman yang pakai Oppo, pasti tahu dong, Oppo itu punya handphone flagship. Namanya Oppo Find X5 Pro. Nah, ini pakai chipset dari pabrikannya si Zeekr ini yang namanya Mari Silicon X. Jadi teman-teman yang pakai Oppo Reno 8 series, itu mereka udah pakai teknologinya Mari Silicon X ini, dari perusahaan Zeekr ini. Nah teman-teman bayangin, ini chipset canggih banget ya, sampai kemudian handphonenya Oppo yang flagship itu bisa dipakai buat bikin video atau video di malam hari. Jadi ini adalah chip kecerdasan buatan atau tadi NPU, Neural Processing Unit, yang pertama dari Oppo. Nah, untuk bikin chipset secanggih ini, NPU chipset ini dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Ini dikombinasikan dengan Image Signal Processor atau ISP dan arsitektur multi-tier memory dalam satu chipset. Jadi, kamera ponsel yang memakai chipset Mari Silicon X ini, dia bisa melakukan pemrosesan hingga 18 triliun operasi per detik atau TOPS. Dan dayanya juga lebih efisien karena dayanya cuma 11,6 TOPS per watt. Jadi dengan kata lain, Mari Silicon X ini bisa menghasilkan kinerja yang sangat cepat tanpa menguras daya baterai yang besar. Nah, saking canggihnya Mari Silicon X ini, dia bisa dikombinasikan dengan beragam teknologi pabrikan kamera yang lebih terkenal, guys. Misalkan Hasselblad nih dari Swedia.
Nah, mereka bikin kerjasama, jadi ponsel flagshipnya Oppo ini bisa punya fitur fotografi yang cakep banget. Jadi jangan kaget ya teman-teman, kalau handphone Apple tuh iPhone Pro Max 14, mereka bisa tuh ambil 4K dengan 60 fps. Dan kualitasnya bagus banget. Tapi kalau di ruangan yang gelap, pasti hasilnya jelek banget. Nah, handphone yang pakai Mari Silicon X ini, lu bisa rekam 4K di ruangan gelap dan masih terang, dan masih smooth. Jadi jangan kaget ya, kalau handphone Oppo yang pakai Mari Silicon X ini, produk-produk flagship mereka kayak Oppo X5, sekarang udah X6, X6 itu dijual di harga di atas 15 jutaan tuh barunya tuh. Jadi memang masuk kategori premium, super canggih, super mahal. Tapi ternyata ya collapse juga guys. Kenapa? Tadi gue udah ngobrolin sama kalian tentang fitur-fiturnya yang luar biasa, ajaib. Fabrikasinya aja 7 nanometer, padahal di muka bumi ini rata-rata masih 10 nanometer guys. Ini sangat-sangat hebat sebetulnya. Tetapi tahu nggak lo, buat bikin satu chipset Mari Silicon X itu butuh riset. Tahu nggak harga chipset Mari Silicon X itu berapa? Biaya yang mereka harus keluarkan itu 20 triliun untuk produksi chipset Mari Silicon X. Now imagine ketika orang udah capek-capek riset bikin chipset yang canggih, dijual harga mahal, ternyata penjualan handphone di seluruh dunia sedang turun. Terjadi resesi ekonomi, terjadi perang dagang. Akibatnya apa ya? Semua rencana hancur berantakan. Jadi ini salah satu chipset termahal di dunia. Kenapa? Karena umurnya baru nggak nyampe 3 tahun langsung collapse tutup. Karena buat bikin chipset itu sangat-sangat mahal dan sangat sulit. Sampai mereka harus rekrut karyawan, engineer, insinyur, ribuan orang. Dan title-nya nggak main-main. S2, S3, master, profesor, doktor, semua mereka akhir. Ternyata sekarang harus dipecat semua. Mahal guys. Jadi bisnis ini pun udah dikasih tahu sama si Warren Buffett. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Ketika kemudian Warren Buffett ditanya, kenapa Warren Buffett lu kok invest di TSMC? Jawaban Warren Buffett begini. Dan gue bilang ini wajar ya, bisa gue maklumi. Warren Buffett bilang yang pertama faktor geopolitik. Siapa yang tahu Taiwan itu bakal diserang, dibom sama Cina? Tidak ada yang tahu. Dia nggak mau resiko investasi di pabrik yang ada kemungkinan pasti kalah bila terjadi perang di Taiwan. Yang kedua, nah ini paling menarik nih. Karena dia cuma bilang ini sepatah dua patah kata ketika di interview sambil lewat, tapi gue tangkep, yaitu apa? Biaya investasi di awal, modal awal itu sangat mahal, dan itu nggak bisa langsung lu ambil profit begitu lu udah jalan bisnisnya. Ketika lu beli mesin untuk bikin chip, apa yang terjadi? Sekarang lu beli 7 nanometer, nggak lama besok keluar 6 nanometer, nggak lama lagi keluar 5 nanometer, 4 nanometer, and so on gitu. Sekarang bahkan orang berlomba-lomba bikin 3 nanometer, nggak tahu mungkin atau tidak, tapi pasti akan mengarah ke sana. Dan biayanya sangat mahal. Dan ketika Warren Buffett mengetahui hal itu, ini perusahaan yang tidak akan pernah profitable. Ya, market share dia paling hebat di dunia. Ya, betul, Apple pun beli chipset, buat teman-teman yang belum tahu. Apple itu beli chipset cuma dari 2 supplier, Samsung dan TSMC. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, lu tahu nggak Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Warren Buffett, itu mayoritas portofolio sahamnya, 40% itu ada di sahamnya Apple. Kalau dia bilang dia keluar dari TSMC karena takut collapse kalau terjadi perang. Padahal sebenarnya nyawanya Apple itu bergantung juga di TSMC. Jadi mau nggak mau bisa ada kemungkinan Apple juga akan hancur. Kenapa Apple juga akan hancur? Karena teman-teman ya, penjualan TSMC itu 25% itu ke Apple. Jadi ketika kemudian di awal ya, si Warren Buffett invest di TSMC, gue bisa paham. Oke, dia kan invest di Apple. Dia akan lihat tuh, siapa sih supplier-suppliernya Apple. Pasti suppliernya Apple bakal cuan gede. Kenapa? Karena kalau Apple makin laris, suppliernya bakal makin laris juga kan. Karena mereka supply ke Apple. So kemudian dia beli sahamnya TSMC. Karena apa? TSMC ya dia supply ke Apple. Make sense. Sampai kemudian dia melihat perang dagang. Sampai kemudian dia ngeh. Ini biaya investasi tinggi gitu. Dan nggak mudah lo mendain mesin litografi dari negara ke negara pakai pesawat, pakai kapal. Sangat kompleks ya. Gue ada temen tuh yang kerja di ASML. ASML ini supplier mesinnya TSMC juga. Salah satu perusahaan. Bukan salah satu perusahaan. Ini perusahaan satu-satunya di dunia yang bisa memproduksi litografi yang cocok untuk memproduksi chipset yang dipakai oleh perusahaan seperti Apple. Itu sangat-sangat steril. Lo kalau kerja di ASML tuh harus pakai baju jubah kayak astronot. Supaya nggak ada debu. Bahkan kulit rambut lo kalau jatuh aja bisa rusak. Jadi sedemikian sulitnya bisnis chipset itu. Dan ini investasi yang sangat tinggi. Lo udah beli mesin bagus-bagus, ternyata nggak 1-2 tahun mesin lu udah kadaluarsa, ada teknologi baru yang lahir. Nah, Warren Buffett nggak mau masuk ke bisnis yang begitu. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau Oppo kemudian collapse. Karena apa? Ternyata bisnis chipset tidak semudah itu dan tidak semurah itu. Nah, ini pelajaran nih buat teman-teman yang investasi di saham-saham chipset nih, seperti AMD, Intel, Nvidia, TSMC, dan lain sebagainya. Ternyata masih ada hubungannya juga dengan dunia di luar sana gitu ya. Ada hubungannya juga dengan geopolitik. Nggak bisa dipungkiri. Akibatnya apa? Oppo ya bisa hancur karena geopolitik, karena perang dagang, dan lain sebagainya. Jadi
Ini pelajaran nih buat teman-teman investor, jangan tutup mata dengan apa yang terjadi di luar sana. Banyak orang yang mengira, oh karena gue kan cuma investasi di kelapa sawit, gue sih nggak perlu tahu apa yang terjadi dengan di luar sana. Oh salah kawan-kawan, kelapa sawit Indonesia sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi di luar sana. So dunia investasi itu mengajarkan kita untuk mau belajar terus, berpikiran terbuka, cari ilmu terus. Nggak bisa pasif dengan ilmu yang ada, nggak mau upgrade, akibatnya apa? Ketinggalan zaman. Ya sama seperti ya perusahaan-perusahaan teknologi yang akhirnya lenyap dari muka bumi ini karena ketinggalan zaman. Kayak ada Nokia dulu, ada BlackBerry. Oh, mereka nggak bisa update tuh dengan perkembangan zaman, akibatnya ya collapse. Dan sekarang tantangannya ada lagi nih. Kita juga harus paham dengan yang namanya geopolitik, perubahan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, kekuatan politik dunia. Oke guys ya, semoga perjalanan investasi kita bersama Oppo ini membantu buat teman-teman yang investasi di saham-saham teknologi atau handphone, dan semoga pelajaran dari Warren Buffett kenapa kemudian dia kabur dari saham, cuman dalam waktu hitungan bulan dia udah jual lagi itu saham. Ini bisa jadi pelajaran buat kita supaya kita tidak terjebak seperti investor-investor di luar sana yang tutup mata dengan situasi di luar Indonesia. So gimana teman-teman? Menurut kamu, apakah bisnis handphone di Indonesia bakal terus turun, anjlok? Dan apakah ini mengindikasikan ya bahwa ekonomi dunia ke depannya bakal terus kontraksi? Kenapa? Karena orang-orang makin banyak yang mau berhemat. Kamu setuju nggak kalau kemudian dibilang orang-orang akan mulai mengurangi pengeluaran-pengeluaran seperti gonta-ganti handphone baru setiap tahun? Yuk, jangan lupa like, share, and comment di bawah ini. And semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.